Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nurrahmah dan ini teman saya Neng Mariam Gunawan dari kelompok 6 kelas 12 Luminansia 1 akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi Islam dalam bidang pertanian. Kerjasama ekonomi Islam dalam bidang pertanian ada 3, yaitu musakoh, muzaroah, dan mukobaroh. Yang pertama musakoh. Musakoh ialah kerjasama antara 2 orang, si pemodal dan si penggarap, dan hasilnya dibagi 2. Rukun dari musakoh ialah antara si pemilik kebun dan si tukang kebun atau penggarap. Hendaknya orang yang sama-sama berhak bertasyaruf atau membelanjakan harta keduanya. Yang kedua, kebun dan semua pohon yang berbuah diparokan atau dibagi hasil, baik yang buah tahunan 1 kali dalam 1 tahun maupun yang berbuah hanya 1 kali kemudian mati, seperti jagung dan padi. Syarat dari musakoh ialah yang pertama ahli dalam akad, yang kedua menjelaskan bagian penggarap, yang ketiga membebaskan pemilik dari pohon, yang keempat hasil dari pohon yang dibagi 2 antara pihak-pihak yang berlangsung akad sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir. Tidak disyaratkan untuk menjelaskan mengenai jenis benih, pemilik benih, kelayakan kebun, serta ketetapan waktu. Tadi teman saya menjelaskan tentang pengertian, rukun, dan syarat dari musakoh. Di sini saya akan menjelaskan tentang hikmah musakoh, memberi kesempatan pada orang lain untuk bekerja dan menikmati hasil kerjanya sesuai dengan yang dikerjakan. Sementara itu, pemilik kebun atau tanah garapan memberikan kesempatan kerja dan meringankan kerja bagi dirinya. Dan contoh dari musakoh adalah jika si A mempunyai sawah tetapi si A menyerahkan sawahnya kepada si B. Dengan perjanjian si B menyiram dan mengurus dan hasil panennya untuk keduanya. Yang kedua yaitu muzaraah. Muzaraah dapat didefinisikan sebagai pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk dikelola dengan bagi hasil, yakni 1/2, 1/3 atau lebih yang benihnya dari petani. Dasar hukum diperolehnya muzaraah adalah hadis Nabi yang artinya sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tidak mengharamkan bermuzaraah, bahkan beliau menyuruhnya supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah maka hendaklah ditanami dan diberikan. Rukun dari muzaraah yaitu diantara para ulama, yang pertama adalah ulama Hanabilah berpendapat rukun muzaraah yang ijab dan qabul boleh dilakukan dengan lafal apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan qabul. Bahkan muzaraah sah dilafalkan dengan izarah. Yang kedua, ulama Hanafiyah berpendapat rukun muzaraah ada 4, yaitu tanah, perbuatan pekerja, modal, dan alat-alat untuk menanam. Setiap Muslim yang akan melakukan akad muzaraah harus mengetahui syarat-syarat muzaraah, antara lain akidain, yakni harus berakal, tanaman, memperoleh hasil tanaman yaitu bagian masing-masing, terus hasil adalah milik bersama, bagian antara amil dan milik adalah dari satu jenis barang yang sama, bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui, tidak disyaratkan bagi salah satunya menambah yang maklum. Syarat dari muzaraah yang pertama, waktu telah ditentukan. Yang kedua, waktu itu telah memungkinkan untuk menanam tanaman dimaksud, seperti menanam padi, waktunya kurang lebih 4 bulan tergantung teknologi yang dipakainya atau menurut kebiasaan setempat. Dan yang ketiga, waktu tersebut kemungkinan ada kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan. Alat-alat muzaraah disyaratkan berupa hewan atau yang lainnya
dibebankan kepada pemilik tanah. Hikmah dari mujaroah yaitu mujaroah menjadikan pemilik tanah dan penggarap tanah bersinergi untuk bersama-sama mendapatkan bagian atas apa yang sudah disumbangkan kedua belah pihak dengan penuh keikhlasan dan ridho atas dasar saling tolong-menolong dan percaya sehingga saling menguntungkan, tidak saling merugikan. Contoh dari mujaroah yaitu si A mempunyai tanah yang belum ditanam, sedangkan si B mempunyai benih untuk ditanam, dan si B menanamkan si tanah si A yang wajib mengeluarkan zakat adalah si B, sebab pada hakikatnya si B lah yang bertanam. Yang terakhir adalah mukobaroh. Mukobaroh adalah akad yang sama dengan muzaroah baik dalam dasar hukum, syarat dan rukunnya. Keduanya masih sama-sama dalam perdebatan para ulama. Ada sebagian yang memperbolehkan dan ada sebagian ulama yang tidak memperbolehkan. Namun dilihat dari manfaat yang diambil dari kedua akad tersebut, secara syarak boleh dilakukan sepanjang tidak ada maksud mencari keuntungan untuk diri sendiri dan mempekerjakan orang lain tanpa diberi upah sedikit pun dari hasil tanaman atau dari hasil kerjanya. Perbedaan antara mukobaroh dan muzaroah terletak dalam hal benih yang akan ditanam, apakah benih menjadi tanggungan pemilik atau menjadi tanggungan penggarap. Dalam akad muzaroah, pihak penggarap adalah orang yang menyediakan benih, sedangkan pada akad mukobaroh pemilik tanah yang menyediakan benih. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam akad mukobaroh antara lain, para akad adalah mereka yang sudah cukup dewasa. Terus yang kedua, usaha akan dianggap adalah seagama. Yang ketiga, tanah garapan betul-betul dapat dihasilkan dan menguntungkan. Yang keempat, akad harus jelas, tidak ada keraguan dan kekecewaan. Yang kelima, kesempatan penggunaan alat untuk kerja, pemakaian alat tradisional atau memakai alat modern. Hal itu diperlukan disebut karena menyangkut biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing adalah berbeda. Yang selanjutnya, contoh dan hikmah akan dijelaskan oleh teman saya. Hikmah dari mukobaroh yaitu membuat peluang kerja, mendidik manusia agar lebih memahami tentang ilmu pertanian dan kerjasama proporsional, saling menghargai antara pemilik tanah dan penggarap tanah, sangat mulia dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi pelajaran agar manusia rajin bekerja. Contoh sehari-hari dari mukobaroh yaitu si A mempunyai sawah dan benih untuk ditanam, dan si B yang mengelolanya. Yang wajib mengeluarkan zakat ialah si A, sebab pada hakikatnya ialah yang bertanam. Sekian penjelasan materi kerjasama ekonomi Islam dalam bidang pertanian. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.